صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان. يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. بسم
Sadaqallahul Azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan yang kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan terkhusus kepada pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insya Allah jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus segenap panitia penyelenggara tahun baru Islam Haflah Akhir Sana Majelis Ta'lim DKM Nurul Huda dan juga TPQ Lekun Nurul Huda. InsyaAllah mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh-saleh, anak yang dapat berbakti kepada kedua orang tua, anak yang dapat memasukkan kedua orang tua sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayh bil idni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladhi bika ya musyafa'u khassana wa habana ma'arika al-adhari ma'dini sirrika al-asma' fahum sukunun nadabi imana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini, di awal bulan Muharram ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta juga kepada Allah berkah daripada acara ini. Apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, acara ini akan menjadi penyebab Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Di dalam setiap kehidupan manusia yang kita kenal di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan, kecuali Allah memberikan setiap hidup manusia berupa takdir yang Allah tetapkan. Malam ini kita dikumpulkan karena takdir dari Allah. Perkumpulan malam ini karena keinginan Allah.
setiap nafas yang dikeluarkan di dalam majlis yang mulia, maka nafas itu akan menjadi satu bukti saksi kelak di yaumil kiamah. Dari tadi ibu sama bapak di sini nafas udah berapa kali keluar masuk? Tidak terhitung. Nggak sempat ngitung gitu. Betul ya? Tapi begitulah cara Allah memberikan rahmatnya. Dengan apa yang saat manusia kerjakan di dalam bentuk kebaikan, maka hasilnya akan berupa kebaikan. Rifki mau tanya dulu, ini jamaah tadi puasa mas? Apa tasuahnya besok? Tasuahnya besok apa tadi? Besok? Besok. Mungkin ada yang tadi, kalau Rifki tadi. Besok. Karena Rifki ngikut di Pondok Pesantren Al-Sidku, Habib Quraish Baharun, kita awal 1 Muharramnya ikut di kalender. Ya kan? Kalau di kalender kan hitungannya tanggal 16. Betul ya? Hari Selasa. Nah sekarang berarti tadi Tasu'ah, besok 10 Muharram. Kalau Rifki, kalau ibu, bapak yang besok Tasu'ah berarti lusanya 10 Muharram. Besok orang. Kok hitungannya beda? Mau yang puasa tadi, mau yang puasa besok, atau puasa lusa, nggak masalah. Yang masalah kalau dia nggak puasa. Paham ya? Sama juga di dalam setiap bentuk khilafiyah. Kalau masalah khilafiyah, ada yang sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang tangannya di samping perut, ada yang di atas, ada yang di samping kanan. Ini khilafiyah, nggak masalah. Ada yang tahiyatnya begini, ada yang diputar, ada yang assalamualaikumnya sebelah kanan diangkat, sebelah kiri diangkat. Semua nggak masalah. Yang masalah yang nggak. Paham ya? Jadi setiap khilafiyah itu adalah rahmat. Adalah rahmat. Allah berikan kita, ini buat adik-adik yang terkhusus yang berada di dalam madrasah ini. Dek, Rifki ingin menyampaikan, ilmu itu tidak akan pernah habis. Setiap kita menuntut ilmu, maka disitulah letak kebodohan kita makin teruji. Di sini Rifki yakin kiainya, asatidnya, ulama-ulamanya makin ngegali ilmu, makin tahu betapa diri kita tuh makin bodoh. Betul ya Ustaz ya? Sama, Rifki juga begitu. Kadang kalau kita lagi murajaah, kadang ada lagi dengerin guru-guru kita menyampaikan ilmu, berarti ada yang salah satu kita baru tahu, berarti oh ternyata masih belum sempurna. Berarti sampai kapanpun kita akan tetap menjadi santri. Semua yang hadir di sini kita, termasuk Rifki, semuanya kita santri. Santri dari guru-guru kita. Sampai sanatnya kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi menuntut ilmu itu tanpa batas. Allah memberikan firman kepada Nabi Muhammad SAW di awal pertama kali Nabi diangkat Rasul, Iqra. Kenapa Allah memberikannya Iqra? Kenapa enggak Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Kenapa enggak Al-Fatihah? Kenapa Iqra? Bahwasanya Allah yang ingin mengajarkan langsung kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini mendapat pengajaran langsung dari Allah. Saat Allah berikan satu bentuk firman yang dikatakan Iqra, maka sadarlah wahai setiap hamba Allah, tidaklah manusia akan menjadi suatu manusia yang akan mulia dan terhormat kecuali mereka Allah titipkan ilmu. Kadang kita kalau datang acara ya, melihat kiai, melihat ustadz ya, kalau lewat kok dikawal ya,
Kenapa sampai dijagain? Bukan karena orangnya, bukan karena orangnya, karena mereka membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan mereka karena ilmu, mohon maaf sekarang Rifki datang dikawal, dijaga, dijemput. Kalau Rifki maaf, satu syaraf di kepala aja Allah cabut, gelo. Ada yang mau nyambut Rifki? Ada yang mau jagain Rifki? Gak mau, orang gila ngapain dijagain? Inilah keistimewaan ilmu. Ilmu akan bermanfaat kalau semua didatangkan dari hati, masuk juga sampai ke dalam. Rifki punya guru di Dalwa, beliau mengatakan, Rifki pernah tanya, Ustadz, kenapa ya kok setiap kali orang datang ceramah, yang datang itu masuk kuping kanan, keluar ke kiri? Kadang yang disampaikan orang malah nggak ngerti. Apa jawaban Ustadz tersebut? Rifki, ketahuilah, setiap apa yang keluar dari lisan seorang ulama, jika yang keluar ikhlas, maka akan menjadi ilmu yang terpatri di dalam hatinya, sehingga Allah mudahkan dia untuk mengamalkan. Ini pecutan besar buat kita nih, para asatidz nih, para guru. Ini pecutan besar, mengajarnya harus kudu dengan yang menerima pasti akan. Inilah seputar ilmu. Tapi ada yang lebih tinggi dari ilmu. Ada nggak? Ada? Apa? Apa? Luar biasa. Ini ngajinya benar nih. Apa yang ada di atas ilmu? Yaitu adab. Adab, akhlak. Udah nggak ada buat ini. Allah menciptakan Nabi dengan segala bentuk kesempurnaan. Betul ya? Sepakat nggak? Sepakat ya? Nabi diciptakan dari segala bentuk kesempurnaan. Apa yang membuat kesempurnaan Nabi? Inilah salah satunya. Yang kita kenal Nabi dengan akhlak yang mulia. Betul ya? Sepakat nggak nih? Nabi punya akhlak yang mulia. Bukan, ingat baik-baik, bukan karena akhlak Nabi menjadi mulia, bukan. Tapi akhlak tertempel dengan Nabi, maka akhlak itu menjadi mulia. Paham sampai sini? Paham gak nih? Nah, kulit deh, kulit nih, Rifki ngomong dulu kulit. Ada satu lembar kulit sapi. Tahu kulit sapi? Sapi. Bu. Sapi. Tahu? Bapak? Apa? Main tahu aja. Kulit sapi. Kulit sapi bisa dibikin sepatu. Bisa dibikin sendal. Bisa dibikin dompet. Bisa dibikin tas. Apa yang dijadikan dari kulit satu lembar kulit sapi ini bisa jadi tas, bisa jadi sepatu, bisa jadi sendal, bisa jadi dompet. Ini yang tadi disebut nama-namanya dari hasil kulit sapi ini mulia apa enggak? Mulia. Beli sepatu, dan sepatu di mana? Kenapa disebut mulia? Bapak beli sepatu harga 13 miliar, Pak. Belum pernah dengar? Sama, Rifki juga belum. Baru iseng-iseng aja. Beli harga sepatu 13 miliar, pakainya di mana? Ada kali orang Tasik beli sepatu 13 miliar, taruhnya di sini. Ada? Dikata apa sama orang ya? Gelo sih. Betul kan? Semahal apapun sepatu yang dibikin dari kulit sapi, tetap letaknya ada di bawah, di kaki, alas kaki, tempat di mana dia akan meletakkan dirinya ke tempat yang najis. Betul ya? Setuju ya? Ibu punya dompet. Kalau ke pasar dibawa, letakinnya di mana? Apa?
Di belakang. Nggak percaya gua. Dikepit. Betul? Tempatnya mulia. Beli dompetnya 13 juta. Nggak bakal mulia. Betul ya? Laki pada pakai dompet. Naruhnya di mana? Di mana? Naruhnya di mana? Kantong belakang dulu mah main pantat-pantat baik. Di mana? Kantong belakang. Tempatnya mulia. Tapi selembar kulit sapi dijadikan sampul Al-Quran. Sama-sama kulit sapi. Tapi kulit sapi ini dijadikan sampul Al-Quran. Setiap kali orang memegang, wah harus wajib dengan wudunya. Saat dia selesai, dikecup, ditaruh, diletakkan di atas kepala, lalu kalau berjalan taruhnya di dada. Mulia nggak tuh kulit sapi? Karena ketempel apa? Sesuatu akan menjadi mulia tergantung dengan siapa dia tertempel. Paham ya? Akhlak yang Nabi punya, karena akhlak ditempelkan kepada Nabi, maka akhlak menjadi mulia. Paham sampai sini? Kalau udah paham begitu tuh doa. Udah paham belum? Udah nenek. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mumpung masih di bulan Muharram, kenapa sih kita harus memuliakan bulan Muharram? Karena di bulan Muharram banyak peristiwa yang diberikan oleh Allah untuk menjadi contoh di dalam hidup kita. Fir'aun mengejar Nabi Musa, ditenggelamkan oleh Allah di bulan Muharram. Nabi Allah Yunus keluar dari mulut ikan Nun. Ada Yunus? Oh, ini nggak keluar dari ikan Nun. Ini dari rahim ibu. Nabi Allah Yunus keluar dari mulut ikan paus bulan Muharram. Nabi Allah, setiap apa yang ada di dalam bulan Muharram, ada peristiwa yang membuat kita untuk dijamin memuliakan bulan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi ini ngajarin kita tanggal 9 Muharram atau disebut hari Tasu'ah. Kenapa Nabi mengajarkan sunnahnya puasa di hari Tasu'ah? Orang yang berpuasa di hari Tasu'ah, dosa yang kemarin selama tahun insya Allah diampuni, dosa yang akan datang diampuni. Kan amin, jalanin amin. Belum puasa udah amin. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan, jika Allah berikan aku umur panjang, berjumpa ketemu di bulan Muharram yang akan datang, maka aku akan berpuasa di hari tersebut. Tapi Nabi nggak sampai di bulan Muharram yang akan datang, Nabi telah meninggal dunia. Tapi ini yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap yang dianjurkan oleh Nabi, baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Semua yang dianjurkan oleh Rasul, semuanya baik. Ini buat tanggal 10 Muharramnya. Bu, Rizky mau nasehatin bapak. Pasti ibu senang. Selama ini kan Rizky hajarnya perempuan mulu ya. Pak, lembek banget suaranya. Wah, gua takut. 10 Muharram disunahin apa? Ngasih rezeki lebih kepada istri. Kasih rezeki lebih kepada istri. Paham ya Pak ya? Ngasih rezeki sama anak lebihin. Kenapa? Ini disunahkan. Awas Pak, lu ditagih loh Pak Ibu Pak. Ditagih loh, ini urusan duit nih Pak nih.
Ini urusan duit, bapak enggak ngomong aja, ditagih. Gimana? Ini sekarang dikasih ilmunya. Pokoknya 10 Muharram pagi, siang, sore, malam pasti ditagih. Tambahin. Tambahin. Bu. Bu. Ibu kan dikasih duit. Rezeki ditambahin. Terus balasan ibu buat bapak apa? Apa? Hah? Makasih doang. Mohon maaf, mendingan kita jajan di warung, kita kasih, cuma dia jawab makasih pak. Yang namanya seorang istri kalau sudah dikasih satu kebaikan, balas dengan kebaik. Males banget berbuat baik sama suami. Di sini ada nggak bapak yang doyan mancing? Ada. Bu, Riki mau ngasih sedikit bu, pengen nyampein. Bapak laki-laki yang suka mancing itu tanda-tanda suami yang suka kerja keras. Bu, benar. Tanda-tanda seorang laki-laki yang suka mancing itu orang yang doyan kerja keras. Selama ini bapak yang doyan mancing nggak ada yang belain kan? Gak ada kan? Istri salahin mulu kan? Tenang pak, gue belain lo nih malam. Bu, bapak jalan ke tempat pancing bawa sesuatu? Apa? Pancingan. Enteng nggak bu? Bawa umpannya? Enteng nggak? Ibu tahu nggak? Saat dia meletakkan umpan, dia melempar, itu masih enteng bu. Begitu digigit sama ikan, itu nariknya, ya Allah bu, tenaga kerja keras bener-bener. Betul kan Pak ya? Itu kalau lagi strike, bukan main. Keras luar biasa. Lihat, orang yang doyan mancing pasti badannya serak-serak. Mereka mancing itu, yang kita lihat mereka mancing, padahal mereka itu sedang berdekatan dengan Allah. Sembarangan lu main ketawa aja. Emang ibu tahu kalau dia lagi mancing dia cuma diam doang apa zikir sama Allah? Apa? Saat pancingan itu dilemparkan dia berserah diri kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan pulang bawa rezeki. Sandarnya sama siapa? Bagus apa enggak? Ibu demen laki doyan mancing apa main judi online? Amat, kamu diberikan tugas untuk mancing setiap hari. Ibu demen laki main judi online apa doyan mancing? Enggak dua-duanya. Maafin bu, maafin. Setiap laki pasti punya kekurangan bu. Yang namanya laki punya kekurangan pantas. Kalau perempuan kurangnya banyak. Laki punya kekurangan sedikit pak. Riki tahu betul. Kurang apa? Kurang jujur sama istri. Betul kan pak? Betul kan? Punya duit diselipin, masukin dompet paling dalam. Ibu sama kekurangannya kalau nemu duit di celana suami gak pernah mau ngaku. Betul kan? Itulah istri yang kurang soleh. Begitu nemu duit di kantong suami, alasannya nemu. Bu, haram. Nemu duit di kantong suami tanpa bicara dengan suami, haram kalau ibu makan. Hati-hati loh. Mau dapet rezeki nih, rezeki duit laki lo. Sekali rogo ketemu 10 juta. Amin. Begini yang suami kurang sukses karena aminnya malas. Ini bu
bulan Muharram, bulan mulia. Salah satunya selain adanya puasa, yang kedua harus menjaga sikap dan tingkah laku. Bulan ini nggak boleh ada perseteruan, permusuhan nggak boleh. Yang punya permusuhan saling jalin silaturahmi. Jangan antara satu dengan yang lain memutuskan tali silaturahmi, nggak boleh. Ini bulan mulia, nggak boleh ada perseteruan, nggak boleh ada keributan. Jaga setiap apa yang harus dikeluarkan dari lisan kita. Jaga hati satu sama lain. Bu, banyak salah sama suami. Alhamdulillah ya Allah, dan aku jarang loh Pak suami istri ngaku. Ya, karena suami istri itu paling berat dua kata Pak di dalam mulut yang dia susah untuk ungkapin. Yang pertama, ngaku dirinya salah. Pak, iya saya yang salah. Istri nggak bakal bisa ngomong gitu Pak. Sampai dia dicabut nyawa susah mau ngomong gitu. Yang kedua, istri paling sulit ngomong, Pak maafin saya ya. Sampai langit runtuh gak bakal istri bilang maafin saya ya Pak. Ngimpi Pak, ngimpi. Saya mah curhat sebenarnya Pak. Allah berikan bulan ini, kita masih dikasih umur panjang oleh Allah sampai ketemu di bulan Muharram. Kenapa? Apa yang ada dimaksud di dalam hal ini? Allah masih memperpanjangkan umur kita ketemu di bulan Muharram ini. Yuk berbuat kebaikan. Kita nggak tahu bulan Muharram tahun depan pasti akan datang, tapi umur kita nggak tahu nyampe nggak Muharram yang akan datang. Allah kasih kemuliaan 4 bulan. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, satunya lagi Nisah, Rajab. Nih 3 bulan ini dikasihnya berdempetan. Padahal selesai Ramadan, selesai Syawal. Tapi Allah kasih ini bulan Dzulhijjah diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa? Tahu mungkin Ramadan kemarin banyak yang lalai di dalam beribadah, susah berbuat baik. Tapi Allah berikan 3 bulan berturut-turut ini agar Allah bisa menyempurnakan, memberikan kebahagiaan kepada umat Nabi, sehingga umat Nabi dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi. Pak, doanya Nabi setiap hari itu Allahumma gfir umat Muhammad. Ya Allah ampuni dosa umatku, kata Nabi. Doanya Nabi nggak pernah minta ya Allah berikan kami rezeki, enggak. Nabi nggak pernah minta rezeki. Ya Allah panjangkan umur saya, enggak. Allah Nabi nggak minta. Yang dia minta selalu ya Allah berikan ampunan kepada umat. Kita kan malu, kita selesai sholat yang diminta rezeki, betul kan? Selesai sholat mintanya panjang umur, selesai sholat mintanya masuk surga. Semoga Allah vaksin. Nabinya aja minta Allah ampunin dosa umatnya. Kita umat yang nggak mikirin Nabi, cuma mikirin perut. Betul? Lagi buat apa kita minta rezeki mulu? Buat apa sih? Setiap selesai sholat ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Buat apa? Buat apa? Ibadah. Sebelah sini buat apa? Hah? Modal nikah? Boleh. Yang belakang buat apa? Hah? Haji. Dari Sabang sampai Merauke, Rizki ceramah dari kampung ke kampung, desa ke desa, kota ke kota. Setiap ditanya kalau rezeki banyak buat apa, pasti jawabannya baik-baik. Buat umroh, buat haji, buat sedekah, buat ibadah, buat bantuin orang. Yang Rizki mau tanya sekarang, orang Tasik, kenapa kok jawabannya baik-baik kalau ditanya rezeki banyak buat apa? Kenapa jawabannya kok baik? Kenapa? Karena Allah, duitnya Allah. Kalau duitnya ada beda Pak. Ibu banyak duit skincare, COD, Shopee,
Betul nggak? Bapak duit banyak, kawin deui. Maafin boleh, kita minta rezeki siapa yang atur? Nggak boleh, boleh. Tapi sadar dong, kita nggak minta aja Allah kasih. Di sini ada yang umurnya 70 tahun. Ada? Selama 70 tahun ibu, bapak pernah minta besok dikasih oksigen? Ada? Allah kasih nggak? Hari ini duduk dapat snack? Ayo mah Allah. 3 jam, ini 3 jam dari Kuningan ke Tasik 3 jam. Air deui, air deui. Ya minimal kan ada buah, ada kue. Ini mah sepi, sepi. Alhamdulillah ya Allah, Yunus Allah kasih hidayah. Tuh, bener nggak kejadiannya? Keluar dari panggung di tanggal. Oh, lihat. Nabi Yunus keluar dari mulut ikan. Kejadian ini benar-benar sempurna. Emang ada yang nyuruh Yunus ambil? Gak ada, dia jalan sendiri dong. Siapa yang suruh bangun? Allah. Yang nyuruh dia jalan ke sana siapa? Kok gak balik-balik? Allah ini benar-benar Pak, mohon maaf, Allah itu kasih kesempurnaan buat kita Pak, bukan buat Yunus doang. Allah kasih kesempurnaan buat kita, kenapa? Yuk saling ngejaga dan sama-sama beribadah. Mohon maaf, Yunus masuk ke sana niat mau ambil kue, ternyata beak. Beliau duduk di situ. Iya, mau balik lagi ke sini, malu. Tangannya hampa. Gila, Yunus masih belum bergerak juga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang setiap sesuatu yang ada di dunia ini semua karena keinginan Allah. Nabi Muhammad yang dia minta ampunan buat umatnya. Kenapa? Karena Nabi mempunyai hati besar, cinta yang besar untuk berjumpa dengan umatnya sampai akhir zaman dikumpulkan di dalam surganya Allah. Itu keinginannya Nabi. Tapi keinginan umat leguk. Allahumma di malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget lah. Kena jantung pae. Manfaat. Gak bakal manfaat. Boleh minta rezeki, mintanya bagaimana? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil kiamah. Ini doa yang benar. Kalau minta cuma rezeki doa, halal, haram, hantam. Ini yang bahaya nih. Sekarang kita ini udah di fase model harus cuek. Tahu model cuek? Allah mau kasih rezeki bagaimana aja, sabodot teuing aing mah. Betul kan? Allah kasih rezeki, alhamdulillah. Dikasih dikit, alhamdulillah. Dikasih banyak, makanya rezeki lu nggak banyak, segitu-gitu aja. Kasih dikit, alhamdulillah. Dikasih banyak, alhamdulillah. Rubah konsep itu, rubah. Harus dirubahnya gimana? Dikasih dikit, alhamdulillah. Dikasih banyak, berbagi. Ini cara yang Nabi ajarin. Mohon maaf, Nabi SAW mengajarin kita di dalam sedekah. Ada satu pengemis datang kepada Rasul SAW. Diketok pintu Rasulullah, dibuka oleh Siti Aisyah. Saat itu ya Rasulullah ada tamu. Begitu dilihat, ada apa wahai Tuhan? Wahai Rasulullah, saya pengemis. Saya minta uang buat makan. Apa jawaban daripada Rasulullah? Kalau makanan, sebentar saya tanya. Ya Aisyah,
Ada makanan? Nggak ada ya Rasulullah. Sudah 3 hari dapur nggak ngeluarin asap ya Rasulullah, nggak masak. Apa yang ada? Jubahmu ya Rasulullah. Ambil jubah. Diambil jubahnya lagi. Dikasih ke pengemis. Ini hartaku. Mohon maaf Pak. Kita pernah kelaparan tanpa ada beras di rumah. Pernah kita ngasih orang sedekah dengan baju kita. Nabi Pak, Nabi nggak ada yang dimakan, tapi jubahnya diberikan kepada pengemis. Ini hartaku. Diambil sama ini pengemis. Dia jalan ke pasar, dia naik ke atas batu, dia teriak, siapa yang ingin membeli jubah Nabi Muhammad SAW? Ada saudagar kaya buta. Saudagar kaya mendengar hal tersebut, dibilang sama budaknya, coba kau lihat, betul nggak itu jubah Nabi? Begitu dia sampai ke sana, betul, ini jubah Nabi. Iya. Berapa dijual? Kalau harga sekarang mah 1 miliar. Jubah Nabi dijual 1 miliar. Dibeli nggak pakai nawar, beda sama orang Siak. Berapa? Nyari sama. 3.000. 1.000 aja. Betul kan Pak ya? Kalau kita kan hobinya nawar, karena hukum jual beli kan begitu ya. Ada harga, ada penawar, itu hukum jual beli. 1 miliar nggak pakai ditawar, dibelinya 3 miliar. Mudah-mudahan kita dapat pembeli yang begitu modelnya. Saya punya harga 100.000, dikasih 100 juta. Amin gitu. Yang begini nih pada balas-balas banget ya. Saat dikasih rezeki, ini jubah Nabi diambil sama saudagar kaya, ditempel ke wajahnya. Ya Allah, dengan kemuliaan jubah kekasihmu Rasulullah, maka sembuhkan mataku, buatlah mataku melihat kembali. Ditaruh di atas mukanya, diletakin di matanya. Saat itu juga Allah berikan kesembuhan berkah jubah Nabi Muhammad. Ini saudagar kaya yang buta melek lagi, bisa melihat, datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Rasulullah, aku ingin mengembalikan jubahmu. Jubahnya Nabi udah dikasih ke pengemis, balik lagi kepada Nabi. Kenapa kok dikembalikan, kata Rasulullah? Begini ya Rasulullah, tadi aku mendengar ada seorang pengemis menteriaki, ada jubahmu yang dijual. Aku beli. Ditanya sama Nabi, berapa dijualnya? 1 miliar. Lalu aku bayar 3 miliar. Aku beli. Aku tadinya buta ya Rasulullah. Aku tempelkan jubahmu ke mataku, maka Allah berikan kelihatanku kembali. Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, dengarkan. Sedekah akan membuat orang yang tidak punya menjadi kaya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Tuh fungsinya sedekah. Lu sedekah nyari duit yang paling kecil. Ya Allah, mudah-mudahan bisa bangun surga, bisa bangun rumah di dalam surga. Ngimpi. Contoh. Di kantong atas 100.000. Kanan bawah 2.000. Lagi kiri 20.000. Yang disedekahin yang mana? 20.000. Padahal udah cerita tuh masalah surga, masih tetap istiqomah 2.000. Terus 2.000 mau bisa bangun rumah di surga gitu? Mohon maaf, Bu, jalan ke material, punya tanah nih, Bapak punya tanah nih 100 meter. Pak, beli bangunan buat rumah 2.000 hampir rumah jadi ya. Insya Allah ibu bapak dipendem di dalam tanah. Mana ada 2.000 bisa ngebangun loh. Mau hidup kaya? Mau hidup kaya apa mau hidup berkah? Kalau Riki pengen jadi orang kaya yang berkah. Cici, gak boleh ikut-ikut. Minta sama Allah itu biar hidup kaya yang berkah. Berkah, tahu arti berkah? Pernah makan cabai? Pernah makan cabai? Lu ngapain balik gak bawa apa-apanya?
Kasih HP-nya, dia mau pesan martabak. Sampai mana tadi tuh? HP. Itu baru urusan dia. Oh, cabai. Nabi pinter. Pernah lihat cabai? Begitu digigit rasanya apa? Pernah lihat pedasnya? Bisa dipegang pedasnya? Bisanya dia apa? Begitu juga cintaku kepada kalian. Yang namanya berkah nggak bisa dilihat, berkah nggak bisa dipegang, tapi bisa dirasa. Intinya deh, duit di kantong belum habis, udah datang lagi, itu namanya berkah. Paham? Duit aja paham. Ini namanya berkah. Bagaimana cara menggapai keberkahan? Yang pertama, ilmu. Kalau ilmu kita manfaat, berkah dalam hidup kita. Nih, sarjananya. Iya. Santriwatinya. Yang sudah lulus yang mana? Belum. SMP? SMP. Masih panjang ya, Neng. Masih panjang, Neng. Tenang. Jodoh jangan dicari, kita juga datang sendiri. Tenang aja, Neng. Neng, Habib cuma mau kasih tahu. Jadi cewek itu yang mahal. Jangan ambil ilmunya jeruk. Jeruk itu kalau mau dibeli dipencet-pencet dulu. Bapak kok ketawa lu emang begitu, Pak? Gue kan cuma ngasih tahu ini ilmu. Gue lagi ngasih ilmu. Ini. Bu, Ibu kalau beli jeruk dipencet nggak? Kalau yang keras dibeli nggak? Kenapa? Ya ada yang jawab laki asal. Lu emang pernah pencet. Makanya gue bilang dia ini jebakan buat laki. Lu pada lemes bener mulutnya, diam. Refleks kebiasaan namanya. Dipencet ya Bu ya. Kalau yang keras, yang dicari yang bagaimana? Parah nih Ali. Yang gimana Bu? Keras enggak, lembek enggak? Betul ya? Ya lumayan lah, agak asam manis lah ya. Itu kan pasti dimasukin kan? Sama juga jangan ambil ilmunya mangga, Neng. Tahu mangga harum manis. Orang kalau mau beli dia apain? Cium. Dia apain? Cium. Jauh apa dekat? Ditempel. Yang nggak ada harumnya ditaruh. Setelah di Cium. jangan gitu, Neng ya. Neng harus punya ilmu duren, Neng. Ya. Orang beli duren nggak akan berani bedek-bedek. Betul? Orang beli duren nggak bakal berani cium deket-deket. Benar? Bonyok mukanya. Tapi begitu dibelah, hasilnya baru kita bangun. Ya, Neng. Jangan cuma modal mawar. Neng seneng terima laki-laki yang begitu. Jangan modal mawar, laki-laki ngasih mawar. Maaf Neng, itu laki-laki kere. Gue ngomong dari sekarang nih, mohon maaf. Lagi kenapa perempuan kok dikasih mawar kok pada senang gitu ya? Bingung saya. Yang saya pengen tanya, orang hidup apa orang mati yang dikasih bunga? Hah? Orang hidup orang mati? Secara nggak langsung Neng kalau dikasih mawar, Neng disumpahin Ismail. Tersinggung aku Neng. Orang di mana-mana mohon maaf, ilmu itu harus ditinggikan. Kalau seorang perempuan Allah berikan ilmu, pasti ilmunya kepake buat anak cucunya. Bapak seorang suami punya ilmu, dapat membawa istrinya kelak di dalam surga ya Allah. Kita jadi laki Pak, nggak enak Pak. Nggak enak. Hidup diomelin, mati
Ditanyain dulu. Laki-laki nih yang ngomelin banyak pak. Kecil diomelin ibu, diomelin bapak. Sekolah dimarahin guru. Betul? Kerja diomelin. Nikah diomelin. Mati diomelin. Laki pertanyaan terus menerus. Apa pak kuncian kita kelak yaumil qiyamah? Punya apa kita pak? Sedangkan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, jaga keluarga kalian dari siksa api. Pak, kita mah aman di dunia kelihatannya aman. Tapi ingat pak, istri kita saat kita menerima tuh, kita akad, saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka hak seorang istri ada di tanggung jawabnya kita. Lepas tanggung jawab mereka daripada orang tuanya. Tapi ingat pak, yaumil qiyamah kita yang bakal dituntut oleh Allah. Lewat siapa? Orang tuanya. Jika istri kita tidak masuk ke dalam surga bersama kita, maka orang tua pasti akan tanya, kemana anak saya? Kenapa tidak dimasukkan ikut dalam surganya Allah? Kenapa anak saya wanita yang ada di dalam neraka saat ini, kenapa engkau tidak tarik mereka ke dalam surga? Maka disitulah akan menjadi pertanggungjawaban seorang istri dari mulai orang tuanya dan mengatakan, ya Allah, aku tidak ridha, aku mendidik anakku menjadi anak yang salehah, memberikan pendidikan yang baik, dimadrasahkan, diajarkan ibadah, diajarkan mengaji, namun sampai saat ini dia lalai kepadamu. Bukan karenaku, tuntutlah aku menuntut suaminya untuk dimasukkan ke dalam neraka bersama anakku perempuan tersebut. Hati-hati pak. Bapak mah enak disangkanya mah, ya belum mau sholat syukur, gak, ya udah. Ingat mertua masih putar tanggung jawab entar yaumil qiyamah. Bu, ibu, makanya lu kalau disuruh sholat, disuruh ngaji, jangan pada bikin beban. Udah hidup di dunia tuh berani di akhirat. Pak, mau nggak masuk surga bareng istri? Ya lah, lu mikir-mikir jawabannya. Ibu mau nggak masuk surga bareng bapak? Harapan lu mah. Bapak dalam hati, enggak deh, di dunia aja nyusahin gimana dia? Tuh, bapak itu seorang laki-laki kan ya? Allah ciptakan bidadari yang sempurna. Buat siapa? Seorang laki-laki yang saleh. Ibu nggak ngurusin suami, bodoh amat. Ibu males masakin suami, bodoh amat. Ibu nggak mau bikinin kopi buat suami, bodoh amat. Di situ tuh bidadari lagi ngomong, ya Allah, ini suami nggak diurusin sama istrinya, biar saya menguruskan dia nanti di dalam surga ya Allah. Dan hati-hati bu, sama laki-laki yang berjanggut. Ini. Apa kata Nabi? Satu helai rambut yang ada di dagunya seorang laki-laki, satu bidadari yang sedang berkelahi. Bapak siap-siap, ntar tuh malam dicukur botak pak. Bu, di bulan baik, yuk tanam kebaikan yuk. Jaga anak-anak kita, jaga rumah tangga kita dalam hal yang baik. Yang terakhir bu dari Riki, jaga putra putri kita bu. Nih anak-anak kita fitnah dunia, fitnah akhirat bu. Maafin, katanya kan anak rezeki. Iya, kalau kita ngebawanya benar. Tapi kalau anak sudah dibawanya jauh dari Allah, ini akan menjadi musibah buat kita. Kenapa adanya madrasah ini? Untuk yang kita titipkan putra putri kita agar menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Pak, Bu, kita bukan orang yang ahli ibadah, tapi kita pengen punya anak yang ahli ibadah, betul?
Kita orang yang jauh dari Allah, tapi kita meminta kepada Allah agar Rabbi hablin minas. Keluarga kita jadi orang-orang yang saleh. Berdoanya udah, ikhtiar kita bawa ke madrasah, dididikkan di dalam ilmu agamanya Allah, diajarkan tentang apa-apa yang disunahkan oleh Rasul. Tapi di rumah urusan kita, handphone jauhin dong dari anak dulu. Jauhin. Mohon maaf, anak kalau udah nurut sama handphone, sama orang tua nggak akan nurut. Demi Allah, wallahil azim, ini saya bersumpah, kalau anak sudah nurut sama handphone, orang tua nggak akan pernah dianggap. Betul, emang lu sih kerjaannya, bikin emosi aja. Pak, tanggung jawab loh Pak. Bapak yang beliin handphone, bapak yang isi kuota, anak jauh dari Allah, bapak yang bakal terseret. Tegas jadi bapak mah. Ini punya anak demen main handphone, diambil dikit ngamuk, iya ini. Orang tua mah sekarang kalah sama anak. Betul kan? Malu kita sama orang tua kita dulu. Nih maaf nih bapak, boleh tanya. Bapak dulu nggak ada handphone sama orang tua, dipenelikin dikit melotot, ngerangkat. Iya Pak. Betul? Coba sekarang lihat anak dipenelikin di melotot, belotot balik. Nah. Telak pinggang lagi. Betul kan? Di media sosial banyakkah anak yang kurang ajar sama orang tuanya? Banyakkah anak yang ngebunuh orang tuanya cuma gara-gara hajatnya nggak dikabulin? Banyak! Kenapa? Karena jauhnya anak dari Allah. Jauhnya anak dari Allah, yang jauh daripada ibadah ke hadapan Allah. Itu tanggung jawab kita, Bu. Bu, yang paling banyak sama anak, bapak apa ibu? Ibu adalah madrasah anak-anak, betul ya? Madrasah pertama buat anak kita, betul? Didik dia untuk menyebut nama Allah, kenalin Nabi Muhammad, itu tugasnya seorang ibu. Bapak ajak dia ibadah, praktek diajarin. Ini anak sekarang mohon maaf, dulu kita juga pernah kondangan, kita juga sering diajak kondangan sama orang tua. Diajak sama mama, temenin mama kondangan, ayo jalan. Sampai di tempat ngeliat ada kursi 2, ditungguin. Tunggu sini ya. Kenapa Pak? Mama ambil es krim sebentar. Iya, diambilin es krim, dikasih nih anak, anterin aja. Tas dititipin nih. Biar kursi nggak ada yang nempatin. Anak sekarang kalau nungguin diajak kondangan, nungguin kursi, dikasih es krim atau dikasih handphone. Ibu datang arisan, ketemu teman, lagi ngobrol enak, anak rewel, dikasih apa Bu? Anak nggak mau mandi, selesai mandi nggak mau pakai baju, ngamuk, dikasih apa tuh biar dia? Betul ya? Yang Riki mau tanya sekarang, kenapa anak selalu dikasih handphone? Alasannya apa? Biar apa? Biar Riki kasih amalan biar anak anteng mau cekek. Gampang. Mana ada anak kecil anteng Bu? Mana ada? Emang ibu bapak dulu nggak anteng? Diam gitu, diam aja gitu dan kesel karet. Yang namanya anak kecil itu pasti main, dan permainannya bisa jadi 12 jam berturut-turut, dia mampu. Dia nggak akan pernah berhenti kecuali dia bosan dalam permainannya. Dulu kita mohon maaf main kelereng, main yoyo, main gangsing, ada ya Pak? Anak sekarang ada yang main begitu? Main layangan, sekarang main layangan. Ya Allah, layangan dulu sama sekarang mah beda. Dulu main layangan, main adu-aduan, seneng. Kejar-kejaran layangan, sekarang putus, ribut. Dulu mah enggak, seneng main adu gelasan. Dulu, nih saking kita kagak punya mainan Pak, inget nggak punya ban motor bekas yang pakai kayu dulu, adu balap rame-rame, pernah nggak? Blow on nggak tuh? Itu kan itu blow on loh, tapi senang nggak? Yang bikin kencang siapa? Yang lari? Yang capek? Kita. Tapi itu yang bikin kita senang, dan itu ada cerita.
Pernah main tak batu 7 kata, kalau di sini namanya apa? Genteng dipatahin jadi 7, terus dilempar. Hah? Apa? Boy-boyan. Pernah begitu? Anak sekarang ada? Yang masih main begitu ada? Ada? Besok gua minta videonya tolong kirimin ke Ustaz Ahid kalau ada. Main begitu dulu kita kaburnya jauh-jauh Pak. Saking jauhnya ada yang tidur siang. Pernah nggak begitu? Anak sekarang nggak ada yang begitu. Dulu kita ngelihat ada main mobil-mobilan dari bungkus gudang garam Pak. Pakai krok sosro, dipakein solasi, diajak jalan. Ferrari datang. Biasanya Ferrari itu Marlboro Pak. Rokok Marlboro, Ardat, itu Ferrari. Sekarang ada anak yang main begitu. ML, FF, PUBG. Betul? Anak sekarang, anak dulu, ini boleh tanya nih Bapak nih, pegang, lihat dengkulnya. Pasti robek. Betul ya? Ada bekas, di sininya pecah. Itu laki tuh. Lihat anak sekarang, lu ngapain di sini? Ngapain? Gue lagi nungguin lu, Nus, mana makanan gue? Kemana? Apa? Udah, memang dari tadi juga udah kebuka. Orang cari makanan, alasan aja deh. Ini yang kita jauh dari dahulu. Kenapa? Kalau dulu ngajarin antara satu dengan yang lain, jalin silaturahmi. Ngajarin silaturahmi antara anak ke anak, jalin silaturahmi. Kalau sekarang mah enggak. Mohon maaf, ibu bapak di rumah pegang handphone, anak pegang handphone. Semua yang ada di dalam rumah pengaruh sama handphone. Ada obrolannya? Gak ada. Diam masing-masing. Gak ada yang berbicara satu sama lain. Pak, Riki cuma ngasih saran ke bapak, ngobrol sama anak, walaupun dalam satu hari cuma 1 jam. Ngobrol. Ini Riki praktekin Pak di dalam rumah. Riki punya anak, mungkin insya Allah di sini ada yang tahu. Anak Riki yang main air mata di ujung sejadah. Pagi hari terus, itu anak Riki yang jadi baskara. Sampai gini hari umur 10 tahun, ngerti handphone juga enggak Pak. Gak pernah saya kasih handphone, enggak. Bukan gak mampu, insya Allah ada. Tapi nggak mau karena handphone dia jauh dari orang tuanya. Rifki jauh Pak. Ini Rifki perdana di jalan dari Kuningan ke Tasik. Pulang lagi ntar tanggal 1 Juli. Ini bakal terus jalan besok pagi di Sukabumi. Ini langsung ke Sukabumi. Langsung berangkat lagi ke Ronjo. Tangerang. Dari Tangerang berangkat lagi sampai ke Kalimantan. 2 hari. Sampai pulang tanggal 1. Jauh dari anak, jauh dari keluarga. Apa yang bisa kita manfaatkan kecuali perbincangan, ngobrol Pak. Periksa handphone anak Pak. Ini yang terakhir nih Bu, periksa handphone anak. Mau anak itu udah dewasa, mau selama dia belum menikah, buat yang perempuan periksa, karena itu tanggung jawab yang namanya orang tua Pak. Hati-hati, jangan jadi penyesalan di akhirnya. Belum lama Pak, ini kejadian 2 tahun lalu. Riki punya teman artis Pak, punya adik. Adiknya dipondokin 11 bulan sudah dipondokin. Dapat Ramadan pulang. Ramadan kan libur ya, pulang. Begitu Syawal selesai, ini teman Riki telepon, Beb, tolong bujukin adik gue dong. Kenapa? Adik gue gak mau balik lagi ke pondok. Oh, ya udah. Ntar tolong nasehatin ya Bib. Iya. Gue ke lu nih. Iya, dari Jakarta, beda kan ke Kuningan. Dia bawa adiknya. Begitu masuk, saya ngeliat handphone di kantongnya. Ini anak 13 tahun Bu. Pak, 13 tahun umur. Saya ngeliat handphone di kantongnya. Saya duduk. Saya bilang, ya iyalah bro, lu kasih handphone 11 bulan jauh dari handphone, begitu pulang dikasih handphone. Begitu tahu handphone, dia suruh balik lagi, gak bakal mau. Kenapa? Udah tahu enaknya. Gak bakal dia mau lagi pondok. Ya habis bagaimana Beb? Ini kan udah zamannya. Lu datang ke sini minta nasihat kan? Iya. Lu nggak percaya apa yang gua ngomongin? Dek, pinjam handphonenya. Saya buka handphonenya Pak. Saya buka history
perjalanan daripada internetnya Pak. Wallahi Pak, foto porno, video porno, itu yang dia tonton setiap harinya. Karena apa? Yang pertama ML. Ini hati-hati nih. Sama yang namanya aplikasi ML, hati-hati. Di situ peran daripada hero perempuannya semua hampir telanjang. Yang ketawa, lu tahu benar berarti ya. Itu hati-hati. Hati-hati. Dari situ nanti keluar tuh situs-situs iklan. Itu diklik sama dia. Dibuka semua ada di foto porno dan video-video porno. Ini akan menjadi musibah besar buat keluarga di dalam rumah. Sudah benar titipin anak di dalam satu madrasah Majlis Taklim dengan Nurul Huda, itu udah paling benar nih. Paling benar. Nyelamatin putra putri kita dari segala bentuk kemaksiatan. Ya Bu ya. Ya Pak, ini amanah. Ini amanah dan ini wasiat dari Rifki. Wasiat kedua, kalau ibu bapak masuk ke surga duluan, tolong cari Rifki. Mungkin Rifki keselip di neraka. Datang, mana Habib Rifki? Bawa Rifki, tenteng sama-sama kita ke dalam surga. Mudah-mudahan hidup bisa jadi lebih manfaat dan semua yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita keluar dari tempat ini, Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita taufik, sehingga kita Allah mudahkan untuk selalu menjaga keluarga kita, anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, untuk selalu dekat dan taat kepada Allah dan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, hafal salawat busyrah enggak? Hafal enggak? Kita minta kepada Allah berkah acara haflah akhir sanah ini. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah berikan keberkahan di dalam ilmunya. Allah jaga di dalam ilmunya, Allah jaga di dalam ilmu, di dalam keberkahannya. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالباتنا من يومنا يوم semua sama-sama yang keras. Allahumma salli lana dhunubana ya Rasulullah, ya Rasulullah, laka syafa'at ya Rasulullah, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa من يومنا هذا إلا
ingin menyampaikan untuk di akhir ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Kita minta kepada Allah untuk para pemimpin-pemimpinnya Allah berikan taufik dan hidayah. Amin. Sehingga rakyatnya Allah berikan kemakmuran dan keberkahan. Amin. Buat para pemimpin yang jahat, yang zalim, jangan kalian caci. Doakan mereka. Semoga Allah berikan hidayah. Amin. Akhir zaman saat ini, stop mencaci memaki, karena doa seorang mukmin adalah satu bentuk pembukanya pintu rahmat Allah agar Allah berikan perubahan terkhusus untuk para pemimpin-pemimpin kita. Ya Bu, ya Pak ya, doakan mereka di dalam sujud, kita minta kepada Allah semoga Allah cabut dari segala bentuk kezaliman pada negeri kita. Dan mereka yang ingin menghancurkan negeri kita, Allah hancurkan mereka dengan segala bentuk kezalimannya, dikembalikan kepada mereka. Amin ya Rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ajghilil zalimin bil zalimin. Allahumma الفاتحة بالقبول والدم بكل شعوب وما هو صلى الله حرام باطلا بدين والدنيا والآخرة دافئة بكل شاكر بدل كل لنا ولحبابنا ولوالدينا بدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع الطغاة والعدا والأفاق والموت على دين الإسلام والإيمان بالله منة والامتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين.
Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Atas nama rezeki yang menyampaikan apabila ada bahasa rezeki yang kurang berkenan di dalam hati, semua daripada kebodohan Al-Fajr semua tersebut. Apabila ada yang bermanfaat, semua datangi dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berdoa silakan kepada Pak Amin. Udah duduk sana lagi. Jamaah duduk dulu, duduk. Duduk, doa terakhir duduk. Majelis akhir ini adalah keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumidin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana khati'atana wa jahlana wa israfana fi amrina wa ma anta alamu bina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma lakal hamdu syukru wa lakal manu fadlah wa anta rabbunal haqq wa nahnu abiduka riqab wa anta lan tiladzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya sahiba kulli farid wa ya ma'mana kulli mahid yassir alaina kulla asir yassir alaina kulla asir yassir alaina kulla asir fataysiru alaika safiyus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara tidak tentang ilmu dan beserta kapasitas itu pada yang itu pada alhamdulillah kami atas kita dengan aturan ilmu kalau kita juga tidak memakai kesalahan serta sehat terus berkah untuk kita. Alhamdulillah.
kesempatan mudah-mudahan dilakukan karena selamat di perjalanan juga bunyinya masing-masing kami kepada kasarayana mudah-mudahan ya Allah. Dimaafkan keluarga ya Allah, di pasien jalan, Mbak, langsung di sana. Ya, dikasih jalan, tetap aman. Mangga